Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, Jalan Dakwah Official akan membagikan informasi mengenai keturunan Nabi Muhammad yang pada masa hidupnya berjasa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa sajakah mereka? Simak video berikut. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber kekuatan itu adalah para tokoh nasionalis dan tokoh agama. Mereka menginspirasi, menumbuhkan kesadaran kemerdekaan, dan kerelaan serta keberanian untuk berkorban. Ulama, kiai dan habib atau keturunan Nabi Muhammad yang menjadi backbone atau tulang punggung dari barisan agamawan, melalui murid dan santrinya, mereka menyebarkan semangat perlawanan demi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah 5 habib atau keturunan Nabi Muhammad yang pada masa hidupnya berjasa untuk bangsa Indonesia. Seperti dikutip dari strategi.id, mereka layak menyandang gelar pahlawan nasional. Yang pertama ialah Al-Habib Salim bin Jindan. Al-Habib Salim merupakan ulama kelahiran Surabaya 18 Rajab 1324 Hijriah atau tanggal 7 September tahun 1906. Memiliki nama asli Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ulama yang dijuluki Gudang Ilmu, pada zamannya ini, merupakan murid Syekhuna Khalil bin Abdul Muthalib, yang masyhur dengan sebutan Mbah Khalil Bangkalan. Habib Salim bahkan ikut serta membakar semangat para pejuang untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Dengan tenaga, fatwa, dan pidatonya yang berapi-api, ulama yang ahli dalam berdebat dan orator ulung ini pernah ditangkap pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Meski ditangkap, semangatnya dalam berjuang dan berdakwah sama sekali tidak surut. Yang kedua ialah Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang Al-Habsyi merupakan tokoh penting dalam jaringan Habib pada akhir abad ke-19. Ia lahir pada tanggal 20 Jumadil awal 1286 atau tanggal 20 April tahun 1870. Dan wafat pada Ahad 20 Rajab 1388 Hijriah atau tanggal 13 Oktober tahun 1968. Di zaman pendudukan Jepang, Habib Ali Kuitang pernah dipenjara bersama Haji Agus Salim, dengan mengobarkan semangat anti penjajah dengan membawa ayat-ayat Al-Quran serta hadits Nabi yang menganjurkan melawan penjajah. Habib Ali Kuitang pernah mengungkap, penjajah adalah penindas, kafir, dan wajib diperangi. Yang ketiga yakni Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri lahir di Taris, Hadramaut Yaman pada tanggal 15 Maret tahun 1892. Selain dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam di Sulawesi Tengah, ia juga dikenal sebagai tokoh nasionalis anti penjajahan yang militan. Madrasah Al-Khairat yang didirikan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, selain sebagai media dakwah Islam, juga menjadi pusat perlawanan dan doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Syair yang Habib Idrus buat pada tahun 1945 bahkan dikenal sebagai syair yang bermakna perjuangan syarat nasionalisme. Meski berdarah Arab, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengungkapkan cintanya pada Indonesia dengan cara yang luar biasa. Yang keempat yakni Syarif Hamid II. Siapa yang tak kenal dengan Syarif Hamid II? Sosok yang memiliki nama lengkap Syarif Abdul Hamid Al-Qadri merupakan seorang habib sekaligus sultan di Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat yang merancang lambang Garuda Pancasila. Dalam perjuangannya, beliau ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, saat menjabat sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio, pada tanggal 10 Januari tahun 1950. Dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah Sultan Hamid II. Susunan teknis pembuatan lambang negara ini, antara lain diisi oleh Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbatcaraka. Yang terakhir yakni Habib Hussein Mutahar. Habib Hussein Mutahar merupakan pencipta lagu Hari Merdeka, atau yang dikenal 17 Agustus, yang biasa diputar menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia, dengan nama asli Muhammad bin Hussein Al-Mutahar. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 5 Agustus tahun 1916. Semasa hidupnya,
Habib Hussein Mutahar dikenal sebagai sosok seniman dan musisi yang andal. Selain itu, beliau juga dikenal karena rasa berbaktinya kepada negara. Selain menciptakan lagu Hari Merdeka, Habib Hussein Mutahar juga menciptakan lagu Himne Syukur, di mana lagu ini merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah 5 Habib pejuang kemerdekaan Republik Indonesia fenomenal yang perlu kamu ketahui jasa-jasa mereka. Semoga informasi barusan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.